nggak ada, artinya nggak dihalangi dengan yang namanya bakat. Enggak. Ini sifat benda mati, bukan dokter atau benda hidup atau untung-untungan. Enggak. Bisa, semua orang bisa, kecuali nggak punya tenaga. Karena itu beda cerita. Lu semua tak bisa. Karena ini benda mati. Benda mati dan teorinya cuma itu aja. Buka ya begini, tutup ya begini, ya mau memasang mur atau bautnya juga harus tepat dulu dengan kunci yang tepat dulu. Kan mengajarkan seseorang atau mau ngapain aja kan kita harus pakai yang tepat, entah itu kunci atau kunci yang tepat. Mengajarin orang guru yang tepat. Nggak usah lagi itu, guru yang tepat, suhu yang tepat. Dari mana dia belajar bisa jadi guru? Jadi kalau kita udah langgar kuncinya salah. Saya tahu cara buka pasang, iya, kuncinya salah, itu udah melanggar protokol yang di awal. Protokol di awal ini udah salah. Jadi bukan protokol tentang keselamatan, pakai helm kan. Kalau helm apa untung-untungan lah. Ya kalau silakan baru ada masalah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Bisa jalan motor atau bisa menjalankan sesuatu tanpa helm bisa. Nah, beda ya sama protokol safety sama protokol cara kerja. Nah, ini protokol cara kerja. Kalau sudah dilanggar yang di awal-awalnya pasti akan muter. Kalau orang awam udah ada tadi, oh tadi ya kunci tepat tadi ya. Kuncinya kayak gimana gitu? Kunci ring, kunci lem, ya, pas. Kalau ini kan kunci ring, kunci pas. Asal bener aja. Nggak rusak, nggak kunci abal-abal yang belasan ribu. Dia cari 20-30-an lah. Wah ini gimana nih? Kalau kita pakai itu kan aman. Harga nggak potong lah. Itu Jawa mana? Surabaya. 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 Ada turunan Chinese apa? Ada. Tapi lebih mentoknya di Jawanya gitu lah. Kalau Tionghoanya nggak terlalu kental. Nggak tahu malah. Kalau mukanya kan kental Chinese. Ya, ini baru dibeli ya. Ya. Seminggu yang 2 minggu. 2 minggu. Jadi lo ini perantau dari Surabaya ya. Yep. Ke sini guys, ke Sulut, ke Sulawesi Utara, ke Manado, ke Minahasa Utara tepatnya. Dia beli Ninja karena hobi tusruk. Tadinya mau cari Vespa dia. Ya. Ya. Vespa. Susah di sini dan dasarnya ke tusruk yang super. Tetapi dapat kondisinya memang ya seperti yang biasa ya teman-teman ya, dapatnya nggak pernah enak kalau kita beli motor bekas. Karena dari bengkel-bengkel yang sebelumnya pasti entah dikerjain, entah apa kita nggak tahu, entah mekaniknya nggak ngerti atau gimana, terjadilah berbagai macam masalah. Nah ini sekarang kenanya nih kita harus cek dulu nih, karena nah coba sini, nah ini kita curiga di mesin mati-mati, apinya hilang-hilang dan segala macam, katanya businya mati-mati karena basah, ya. Ini headnya bekas lem-leman dan parking blocknya juga bekas lem-leman. Kelihatannya warna itunya ya. Bisa dideketin ya. Wih terang ya. Wih di sini nih pokoknya ada lem, di sini ada lem. Nah ini gue udah persingkat, udah gue buka ya. Apa sih bang kalau di lem-lem itu? Oke, sekarang kita buka headnya. Dia bisa terjadi kebocoran dan akhirnya masuk ke seher. Akhirnya otomatis kena lah di busi. Kan busi di sini, ya kan? Kena dong pasti basahnya dari air radiator. Air sah saja lihat, air semua kan, bukan oli. Air sudah kecampur oli lah. Ya, jadi bisa bocor bisa dari o-ring sini. Jadi entah kali waktu dia bongkar pasang atau apa, terus nggak punya lagi o-ring baru, kan ini nggak boleh kalau sudah kecabut ya biasanya kan kalau di Ninja nggak boleh dipasang lagi, harus ganti baru. Nah mungkin dia akal-akalin sama dia di lem-lem. Itu satu ya, ini kita belum parking blocknya yang di lem-lem juga nih, pasti parking block KW atau apa. Ya, ini headnya. Ya. Jadi di lem-lem itu karena ngakalin ya, bukan karena harus dilem, masang apapun dilem, enggak ada hukumnya itu begitu. Jadi ketika hukumnya adalah dia maksa dilem karena ngakalin. Untuk mungkin motor dijual, paling 1-2 hari dia masih bagus nih. Nanti udah dilepas tangan dari gua, habis dijual bukan tanggung jawab gua lagi. Itu banyak kayak gitu ya. Ya semoga nggak begitu sih.
semoga memang dia memang nggak ngerti gitu ya. Kita kan ganti nih gengs. Nah gua mau curiga lagi sama ini, udah saya pegang. Oke, sekarang gua curiga seperti yang udahnya banyak nih gengs ya, banyak. Pasti nggak boleh nyebut merek, pasti KW ya. Dari mana ya udah tau lah ya teman-teman, ada tulisan STD dan tengah-tengahnya bulatannya besar ya. Oke, kita coba ke TMA titik mati atas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan STD di sininya STD. Nah, gue zoom. Oke, itu STD-nya. Ini lubangnya besar, tengah-tengahnya. Oke. Nggak sampai situ, kita akan periksa lubang bloknya. Maksudnya lubang-lubang transfernya. Oke, bisa dilihat. Yang kayak situ, lihat kemarin blok-blok yang saya kasih lihat. Ini furingan. Itu batasnya ya, ada batas antara bahan asli dengan bahan furingan atau boringan. Itu di exhaust juga kelihatan, di exhaust. Gitu. Jelas. Jadi prediksi gue di awal pun sudah ketahuan. Jago banget kan gue. Ini jangan-jangan. Jadi sebenarnya bukan karena jago, sering dapat begini di Manado ini. Aduh, tuh udah jelas tuh furingan ya. Kasihan. Tuh. Ya sudah, kita untuk main yang sederhana atas aja dengan lainnya udah pada salah semua. Ini nggak usah lagi kita buktiin, nggak usah kita perlu bukti lagi. Ini udah, mau dia salah mau dia benar, udah ini aja udah salah gitu. Nanti kalau udah benar, lu akan rasakan ninja yang sebenarnya ninja ya. Jadi teman-teman tolong ya, bijaksana yang non ninja, ketika kalian ketemu di jalan sama ninja 2 tak, terus kalian bilang wah gua ngalahin, gua inilah segala macam, please deh ya. Mungkin banyak dari lu orang lu ketemu ninja yang kayak gini-gini mesinnya, ini kerjaan bengkelnya atau nggak ngerti ya. Ya, jadi ketika kalian nemuin ninja yang lemah, letih lesu ya kan, ya gini-gini teman-teman, ini motor nggak lari dan malah buang-buang duit ya. Sehernya pasti ganti-ganti terus. Wah udahlah, susah mau jelasin, pokoknya keluar duit terus, malah udah rasanya pun bukan ninja. Oke, kita cut, nanti kita akan sambung lagi, kita buka lagi semuanya ya. Jadi saksi nih ya, udah. Oke, jadi ini bukan settingan, lu lihat sendiri ini yang punya motor gengs ya. Tuh, jadi fakta teman-teman lihat, bukan gara-gara gue mau cari gara-gara atau apa, cari-cari masalah, cari-cari kesalahan orang ya. Ngenes nggak ini kalau bahasa Jawanya? Hah? Abiar ya, abiar kalau bahasa Jawa. Dari tadi ini karena dia sudah dilem-lem dan meninggalkan jejak-jejak yang susah dikeluarkan, artinya kan kita bersihin ini tapi nggak boleh luka dong, nggak boleh luka dia. Jadi kita udah jaga dulu nih, udah dijaga dalamnya pakai tisu yang banyak ya, baru kita pakai tenor, baru pakai sikat khusus ya.
ada sikat khusus sendiri. Habis itu nanti kita pakai tanner, baru kita lap-lap. Ya ini usaha banget sih memang, gimana bersih tapi tidak lecet. Nah itu yang susah ya gengs, karena kalau lecet ini aduh, masa lu ganti crankcase sih gengs gara-gara ini luka ya. Itu ya, jadi ini nggak perkara yang mudah sebenarnya ya, pakai sikat khusus nih dia nih ya. Oke, hati-hati jangan jatuh. Ini masih baru semua. Sayang banget ya, tidak terpakai lagi. Made in apa, betul ada tulisan di dalam ya, made in Taiwan, made in Taiwan. Kita jagain dulu tempo, hati-hati tuh. Kalau andaikan ini sehernya ori, kalian buka-buka begini tuh hati-hati ya. Jadi kita bisa pakai lagi nanti klipnya itu. Ini jadi maksudnya gini, ketika kalian nggak mau atau bengkelnya nggak mau ganti packing ya, alasan duit atau alasan barang nggak ada atau segala macam, akhirnya diakal-akalin ya. Untuk kita bikin jadi mulus kayak gini lagi tuh susah gengs. Artinya gini, ini mirip seperti mobil dipoles-poles, keseringan dipoles, akhirnya lama-lama ini mungkin ada rusak atau apa, mungkin ya banyak resiko yang kita bisa hadapin ketika kita bersihin ini. Kalau mungkin misalkan kita pakai aslinya lagi ya, terus kita cabut-cabut blok lagi, ini nggak kayak gini-gini lagi, kita bersihnya cuma sebentar kok, nggak penuh dengan resiko. Itu maksudnya ya. Tapi ketika lu pakai packing KW atau enggak lu pakai packing lama terus dilem-lem, itu banyak resiko karena akan kerja kita tuh jadi lebih susah dan beresiko ya, susah dan beresiko gitu loh ya. Kalau mekaniknya juga paham, atau ada kan yang apa ya, yang bodoh amat lah gitu. Nah kalau sudah bocor, ada garis-garis yang misalkan katakan kasar atau apa ya, nggak lucu kan gengs, kalian akan selalu punya masalah mati busi gara-gara bocor dan lain-lain. Air dari sini ya, air dari sini nih, maksudnya air dari sini akan merembes ke dalam gitu, kena di pembakaran, mati lagi. Itu di luar kita menuduh seal krok as ya, akhirnya mati busi, itu di luar itu ya. Jadi bisa jadi yang kayak gini-gini gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada yang suka nanya motor kenapa begini, kenapa begitu dan segala macam-macamnya, pertanyaannya yang begini-begininya bener nggak ya, yang kayak gini-gininya bener nggak, perawatan di awalnya bener nggak, bongkar pasangnya bener nggak, bersih-bersihinnya bener atau enggak. Kalau udah kesalahan dari yang hal-hal yang kayak gini doang nih, yang sepele-sepele gini sebenarnya tapi akhirnya jadi rumit,
dan beresiko, itu yang kadang-kadang gue suka kasih tahu, suka nggak tepat sasaran. Ternyata kalian ininya udah salah, ada kebocoran dan selain segala macam, motornya tiba-tiba masalah, kita udah larinya ke macam-macam, ke valve lah, ke karburator lah, ke macam-macam gitu. Padahal penanganan di awalnya kita udah salah, gengs. Paham ya? Jadi kalau semuanya udah benar-benar dan semuanya benar dan terjadi satu ketidakenakan atau satu kekurangan, enak kita nyarinya. Ya kalau di sini kan kalau udah dibikin di sini ya udah, kita nggak akan lagi ada kekurangan. Kita tinggal fokus kenapa sih motor kurang lari, atau kenapa sih motor udah kenceng tapi kurang kenceng lagi, atau gimana, macam-macam lah. Kita nggak tuduh-tuduh lagi hal-hal yang sepele-sepele kayak gini, sepele tapi menyakitkan, gengs ya. Belum kalau kita ganti blok, belum lagi kalau kita bloknya mau dipakai lagi dan mau bersih-bersihin ini, dia juga resiko ya. Mau bersihin bekas-bekas ini dia nih, gengs ya, entah dari packing KW atau dari lem-lem. Beresiko aja pokoknya intinya ya. Ini gua nggak bersihin karena memang bloknya mau diganti ya, mau diganti bloknya, sama serrama ringnya mau diganti. Nah kalau misalkan ini sudah diganti packing baru lagi dengan penanganan yang udah dari standar di sini, ini untuk kedepannya dia mau rawat lagi enak, nggak akan lagi bersih-bersih kayak gitu ya. Tuh ya hasil-hasil tisunya tuh ya. Jadi untungnya bisa dan tidak ada luka ya. Kalau sampai ada luka ini nggak lucu kan kalau harus ganti crankcase ya. Ya bisa lah dia akal-akalin, cuman kan aduh sayang lah ya, gengs, dia akal-akalin apa gimana bang ya, kita timbun pakai lem, kita ratain, aduh resiko banget sih ya. Gitu aja sih teman-teman tuh nih, untuk meyakinkannya jadi tidak tertipu dengan mata, kita bisa raba dengan jari dulu bahwa itu benar-benar tidak ada satupun bekas-bekas atau benda apapun, pasir segala macam menempel di sini. Kita bisa rabah lagi ya dengan tangan. Aman, ini bersih banget, udah maksimal bersihnya udah seperti ini ya. Ini pokoknya yang bahaya nih, yang susah nih di sini-sini ya, bagian-bagian ini agak susah, jadi ya cukup lumayan menyita waktu untuk bersihin ini aja ya. Habis itu kita akan bersihin ini dalam-dalamnya semua ya, dengan cara yang sama tapi tidak pakai sikat lagi. Ini hanya pakai tisu dengan tenor bisa ya. Ini bagian-bagian dalam ini, dan kita hati-hati lubang yang ada di sini, lubang oli samping ini juga jangan sampai kesumbat ya, gara-gara kotoran itu tadi dan akibat pembersihan juga. Ini kita mesti waspadai, ada lubang di sini ya, lubang oli samping, karena dia masih pakai pompa nih ya, dia masih pakai pompa. Jadi dia mau ganti blok dengan sekalian di porting. Oke. Kayaknya sih pakai blok yang di motor hitam gua aja. Nanti coba deh ya, blok yang di motor RL gua kan sudah dibikin ya gitu, menghemat juga lah. Kalau dia ganti blok baru terus diminta di porting lagi kan mahal juga jadinya ya, gengs. Oke. Gue cuma mau bilang, mau kasih saran, mau kasih satu pendapat pribadi ya. Ini banyak kan orang suka nanya nih, suka nanya-nanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa banyak segala macam pertanyaan yang sebenarnya adalah kita balikin dulu ya, balikin begini maksudnya. Pengerjaan motor di sebelumnya udah bener atau belum ya, udah bener atau belum, penanganannya sudah bener atau belum, dapat sama mekanik yang bener atau enggak ya, yang cekatan yang bener-bener detail dan segala macam, kita kena mekanik yang kayak begitu enggak. Jadi harusnya muncul pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu di motor saya ya. Sekarang kayak gini contohnya ya, nih awalnya dia nih keluhannya adalah busi katanya mati-mati ya, motor baru berapa, 1 hari 2 hari mati lagi dan segala macam ya, karena kayak gitu bocor. Itu di luar karburator ada masalah, bang saya beli karbunya ini karbunya itu aftermarket ya, sorry gue nggak bisa komen ya, jadi nggak bisa kasih pendapat maksudnya, karena kalian pakai produk yang gue nggak tahu satu ya, dan bukan dalam keadaan mesinnya atau keadaannya bagus ya. Artinya gini, seharusnya pertanyaannya munculnya ketika kalian bikinnya udah benar, settingannya udah benar dan segala macam, baru kita bisa jawab oh ini karena ini, karena itu, karena ini. Jadi jawabannya akan simpel sebenarnya kalau kita tahu keadaan motor yang sebelumnya atau motor yang kita bikin adalah benar ya, keadaannya benar ya gitu. Contoh kayak gini, banyak yang nanya, bang saya pakai produk ABCD segala macam gini ya, gengs. Ketika kalian pakai produk racing maksudnya untuk lebih kencang, terus bloknya kayak begini
ya sudah sehernya kayak begitu tadi ya, yang bukan aslinya gimana gitu. Sedangkan harusnya gue jawabnya ketika kalian mainnya udah bener, bloknya bener, sehernya bener. Oke. Terus kedua, kalian pakai misalkan coil racing lah, CDI racing lah, karbu racing segala macem, tapi memang cari orang jujur susah, cari orang yang kerjanya dengan baik, terus nggak nembak-nembak harganya juga ya, itu susah ya. Butuh bener-bener dedikasi orang itu terhadap kerjaannya, terhadap tanggung jawabnya dia. Oke, sampai situ dulu teman-teman semua. Semoga lebih bijak lagi, rawat bener-bener motornya. Oke, see you teman-teman.